Udah ada yang masuk, Dok? Udah ada yang masuk? Gue udah email kan alamatnya? Selamat siang semuanya. Udah mulai kok. Ya. Selamat siang semuanya. Sebentar ya Pak ya, sorry, ini ada kesalahan teknis. Koneksi saya kurang oke. Saya buka dulu file di komputer yang lain. Ya, udah kelihatan ya tampilannya. Ya, selamat siang semuanya. Pada webinar ini ya saya akan menjelaskan mengenai consolidation, mulai dari introduction mengenai PSAK dan IFRS yang terkait. Selanjutnya mengenai perhitungan cost dan equity dan metode pada saat pencatatan jurnalnya seperti apa. Dan yang terakhir ada perhitungan mengenai penggunaan equity method pada saat kita melakukan konsolidasi sampai ke pembuatan laporan cash flow. Yang pertama mengenai PSAK berbasis IFRS, ini seperti yang kita sudah tahu semua, Indonesia sekarang sudah mengaplikasikan PSAK berbasis IFRS yang berlaku efektif di 1 Januari 2012. Perbedaan PSAK yang IFRS dengan metode US GAAP di sini adalah di mana kalau US GAAP ini lebih kepada rule basis, ya jadi dia lebih banyak perhitungan-perhitungan yang sangat
spesifik, sedangkan untuk IFRS ini lebih ke principal basis. Oke. Terus selanjutnya, di mana IFRS ini lebih mengedepankan professional judgment di sini. Contohnya kayak untuk yang berhubungan dengan konsolidasi, misalnya ini untuk kepemilikan antara company A dengan company B, di mana company B ini adalah anak perusahaan yang diakuisisi lebih dari 50%. Untuk menggunakan IFRS ini kita lebih mengarah kepada kepentingannya. Jadi jika memang induk bisa memberikan kontrol kepada anaknya, itu akan dikonsolidasi. Sedangkan untuk metode yang lama ini hanya lebih berbasis ke persentase ownership dari induk ke anak. Terus untuk perhitungan yang ada di IFRS, mungkin kita akan menemukan yang namanya OCI. Ini akun-akun baru yang OCI. OCI ini adalah singkatan dari Other Comprehensive Income, di mana kalau kita lihat untuk penjelasannya ini akan ada di PSAK terkait, contohnya untuk PSAK 16 untuk perhitungan gain on fixed asset dan intangible asset evaluation, di PSAK 10 untuk translasi mata uang, selanjutnya di PSAK 24 untuk actuarial assumption and defined benefit plan, di sini imbalan pasca kerja. Selanjutnya di PSAK 55 untuk investment in securities, ini yang pembelian saham yang di bawah 20% yang dikategorikan sebagai VVTPL atau available for sale. Jadi dia diarahkan untuk disimpan. Jadi untuk yang PSAK 55 ini ada yang namanya VVTPL yang untuk disimpan, atau for trade. Untuk yang for trade ini namanya akan dicatat langsung ke income statement pada saat melaporkan rugi laba atas selisihnya. Dan untuk PSAK 55 yang lain adalah untuk perhitungan gain loss pada saat kita melakukan hedging cash flow. Ya, ini yang berhubungan dengan OCI tadi. Selanjutnya untuk cost dan equity sendiri, di sini metode dalam mencatat kepemilikan saham ini dibagi menjadi tiga bagian di sini. Di atas 50%, antara 50 sampai 20%, dan di bawah 20%. Di mana kalau di atas 50% ini secara umumnya dia akan dikonsolidasi, walaupun kita lihat dari kontrolnya sendiri lagi nanti untuk yang PSAK yang baru yang menggunakan IFRS, cuman standarnya secara umum dia dikonsolidasi di sini. Dia menggunakan PSAK 65 dan PSAK 4. Dan yang kedua adalah untuk ownership di bawah 20 sampai 50%, di antara 20 dan 50%, ini memiliki pengaruh yang signifikan influence, di mana kita akan bisa mencatatnya sebagai afiliasi, dan dikontrol akan menggunakan PSAK 15, ini investasi pada entitas asosiasi dan ventara bersama. Jadi fokus kita di perhitungan equity method adalah menggunakan PSAK 15. Selanjutnya ini untuk ownership di bawah 20% yang dianggap sebagai saham yang di available for sales atau trading. Ini ada pada PSAK 50, 55 dan 60. Selanjutnya ini ada dua perbedaan antara
cost dan equity method ini contohnya. Untuk pembelian ini masih sama. Misalnya di sini company X membeli 2.000 lembar saham untuk 40.000 US dollar. Ini langsung aja kita jurnal langsung sama nih, investment in share dilawan dengan misalnya cash atau yang lain untuk kreditnya. Dan perbedaannya pada saat pembayaran dividen, di mana untuk dividen yang menggunakan cost method dia akan mencatatnya sebagai dividen revenue, ini akan masuk ke dalam income statement, sedangkan untuk yang equity method dia akan mengurangi dari nilai investmentnya. Terus selanjutnya ini untuk profit pada akhir tahun, menggunakan cost method dia tidak akan ada jurnal apa-apa, sedangkan di equity method dia akan mencatat nilai jurnal nilai profitnya dikalikan dengan ownership-nya. Dan ini kalau ini 3/12 nih karena dia interim pada saat dia pembelian sahamnya. Ya, jadi perbedaannya antara cost method dan equity method ada di dividen dan perubahan di equity pada saat ada kenaikan nilai modalnya, seperti itu. Terus selanjutnya setelah ini saya akan menjelaskan mengenai business combination. Nah, business combination ini diatur di PSAK 22. Jadi pada saat kita melakukan acquisition, ini saya sudah bikin contohnya di sini. Contoh untuk perhitungannya ini simple untuk PT induk dan PT anak. Dan untuk case yang saya akan jelaskan, ini case yang pertama yang paling mudah, di mana membeli 1% dari harga dari PT anak, nilainya juga sama dengan nilai book value-nya sebesar 1.100. Jadi nilai book value dari anak perusahaan ini adalah 1.100 didapat dari nilai total equity dikurang dengan nilai liability-nya sendiri. Total equity 1.500, account payable 400, jadi 1.100 untuk nilai book value dari company-nya. Jadi perhitungan seperti ini, kita ada pembelian purchase price-nya untuk 1% sebesar 1.100, dan kita lakukan implied untuk fair value, di mana nilai tersebut akan dibagi dengan persentasenya. Karena 1% jadi nilainya sama, dan kebetulan book value juga sama, jadi ya nggak ada sama sekali. Ini paling simpelnya aja. Nanti pada saat pencatatan di induk akan mencatat investment di anak, lawannya adalah cash, dan pada saat nanti akan kita melakukan elimination yang pertama, ini kita akan mencatat investmentnya di kredit untuk menghapus ini, dan kita akan memasukkan nilai common stock dan return earning dari si anak perusahaan angkanya. Selanjutnya untuk yang case kedua nih, yang lebih besar, di mana kalau lebih besar dia akan ada yang namanya goodwill di sini. Cara perhitungannya pada saat dia pembelian pertama dia 1.700 di sini, dengan purchase price-nya implied fair value-nya 1.700 juga, akan dilawan dengan book value. Ini akan muncul excess allocated sebesar 600. 600 ini akan dimasukkan ke goodwill. Jadi pada saat di jurnal induk dia akan mencatat investmentnya sebesar 1.700, dan pada saat elimination nanti ini 1.700 akan dibalance dengan goodwill sebesar 600. Jadi selain ada angka common stock dan return earning dari anak, kita akan menginput goodwill-nya sebesar 600. Selanjutnya untuk case yang ketiga, di mana dia di bawah dari book value. Ini kita membeli misalnya 100 lembar saham PT anak seharga 900, karena tadi nilai book value-nya 1.100, jadi dia ada kelebihan. Kelebihannya dia masuk dialokasikan, namanya dicatat sebagai negatif goodwill. Di sini saya tulis adalah bargain of purchase. Jadi kalau negatif goodwill itu dianggap sebagai keuntungan pada saat periode pembelian. Jadi dia masuk di periode pembelian di income statement. Ya, jadi ini kita di jurnal induk dia akan mencatat investment di anak sebesar
nilai book value-nya 1.100 dan ada di sini pembelian cash-nya 900 dan ada keuntungan dari gain on bargain of purchase. Ya. Pada saat di eliminationnya dia akan menggunakan nilai book value sebesar 1.100 dengan common stock dan return earning dari PT Anak untuk eliminasinya. Oke. Ini yang 1% semua, dimulai dari yang paling mudah dulu. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang 50%. Ini untuk yang 50%, jadi pembeliannya hanya dibeli sebesar 50% dari kepemilikannya. Ini untuk contoh yang pertama dengan investment cost-nya sama dengan book value. Jadi saya samakan di sini nilai investment cost-nya 550. Jadi pada saat kita hitung berapa sih nilai implied fair value-nya untuk subsidiary sub company-nya di sini, tinggal nilainya 550 dibagi 50%. Jadi 1.100 lagi. Di sini berarti tinggal 1.100 dikali dengan non-controlling interest atau apa namanya kepemilikan dari luar 50%. Jadi dicatat 550 di sini. Ya. Untuk book value-nya sendiri sebesar 1.000. Jadi nggak ada excess di sini, nggak ada kelebihan, nggak ada yang dibikin goodwill. Untuk jurnalnya dia akan mencatat sebesar 550 sesuai dengan harga belinya. Dan pada saat di elimination nanti akan muncul non-control interest sebesar 550. Ini untuk yang 50%. Sedangkan bagaimana kalau 50% dia ada lebih dari investment cost, jadi ada goodwill-nya di sini. Jadi di sini pertama misalnya kita belinya 850 di sini, jadi ada kelebihan 250. Jadi kita implied secara fair value 850 kali dibagi 0,5 di sini 50%, jadi dapat 1.700 untuk nilai fair value, implied fair value-nya. Selanjutnya dikalikan dengan non-controlling interest, ini akan dapat nilai NCI-nya sebesar 850 juga, di mana akan ada selisih di sini, selisih dari nilai book value dengan si implied fair value-nya 1.100 dengan 1.700-nya sebesar 600 di sini. 600 ini kita akan masukkan ke goodwill. Oke. Dari situ pada saat kita lihat di journal elimination ini nanti akan muncul NCI dan goodwill-nya. Oke. Sedangkan di selanjutnya untuk yang case yang ketiga di sini, di mana nilai investment cost-nya di bawah dari book value, jadi akan muncul bargain of purchase. Contohnya ini kita beli 50% seharga 450. Jadi untuk implied fair value-nya sini ada 900 implied fair value-nya. Terus non-controlling interest-nya nilainya 450 dan book value-nya 1.100 tadi. Jadi ada selisih antara 900 dengan 1.100 book value sebesar 200. Ya, jadi dialokasikan ke bargain of purchase. Cuma pada saat kita menjurnal di induk di sini nilai bargain of purchase yang diakui hanya nilainya sebesar 100. Itu adalah 100 dikali nilai dari 200-nya ini, 200 yang secara 100% dikali dengan kepemilikannya. Jadi totalnya hanya 100. Oke, pada saat dia elimination di jurnal elimination di kertas kerja konsolidasi di sini, nilai investmentnya dicatat sebesar 550, NCI-nya 550, dan ada common stock dan return earning sebesar 500 dan 600. Oke. Untuk case yang terakhir, ini kita tambahkan, tadi di dua case yang sebelumnya kita menggunakan book value semua. Untuk sekarang kita akan menambahkan nilai fair value. Jadi biasanya pada saat kita acquisition dia akan ada yang namanya
remeasurement, jadi dihitung ulang sama KJPP berapa sih nilai wajar dari asetnya tersebut. Jadi jika ada misalnya perbedaan di sini, contohnya misalnya dicatat sini merchandise-nya untuk anak nilainya 100, sedangkan di fair value-nya atau di nilai wajarnya sebesar 200. Jadi ada selisih 100 di sini. Terus contoh untuk building di sini ada dari 500 jadi 600 misalnya, ada selisihnya 100 juga. Terus untuk warehouse juga di sini selisih negatif, dan misalnya tanah juga ada. Ini saya contoh yang ke bagian yang ketiga ini ada fair value-nya. Dimulai dari kita membeli saham, nilainya misalnya contohnya 700 di sini. Nilainya 700 sama dengan nilai fair value-nya misalnya. Kita import fair value-nya di sini 700 dibagi 50% dapat 1.400, di mana nilai non controlling interest-nya nanti akan jadi 700 di sini. Untuk book value-nya sebesar 1.100 yang secara book value. Terus kita temukan di sini excess, kelebihan sebesar 300. Nah, kelebihan ini kita allocate based on fair value yang sudah kita tahu. Angkanya berapa yang fair value yang kita tahu di sini. Kita masukin ke merchandise, ke building, office, warehouse, dan ke land. Jadi nilainya akan portion of allocation sebesar 300 minus 300 di sini. Jadi ke goodwill-nya jadi tidak ada, 0. Nanti pada saat di elimination di kertas kerja consolidation, ini untuk jurnalnya dia akan ngikutin nilai belinya berapa, nilai investmentnya. Pada saat di elimination di kertas kerja consolidation, nanti dia akan menambahkan porsi yang fair value-nya di sini angkanya. Ya. Jadi investment di anak 700, NCI tadi dihitung 700, terus ditambahkan dengan porsi equity-nya anak, ditambahkan dengan perbedaan difference fair value-nya di sini. Oke. Untuk contoh yang sama, investment cost-nya sama dengan fair value-nya. Yang kedua, ini investment cost-nya lebih besar dari fair value, jadi dia akan ada goodwill di sini. Jadi contohnya pembelian sahamnya di sini 4.800 untuk 50%. Jadi implied fair value di sini sebesar 1.600. Yaitu 800 dibagi 50% tadi. Dikali 50% untuk NCI, dapat juga 800 juga. Untuk book value dari subsidiary company-nya di sini 1.100. Jadi ada selisih sebesar 500 antara book value dan fair value-nya. Di sini selanjutnya kita akan alokasikan ke fair value difference yang sudah ditemukan. Di sini untuk merchandise sebesar 100, warehouse juga, dan land di sini. Dan yang terakhir adalah nilai portion of allocation-nya sebesar 300, dan ternyata masih ada sisa ya. 300 dikurang 500 ini, 500 dikurang 300 ini sisanya 200. Dari sini masuk ke goodwill. Oke, jadi pada saat jurnal induk kita akan mencatat sesuai dengan cost-nya, cost pembelian 800. Terus elimination di kertas kerja konsol nanti akan ditambahkan yang tadi sama persis, dan selanjutnya ditambahkan dengan goodwill-nya sebesar 200. Oke, mungkin sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan tinggal langsung di chat aja, nanti akan saya jawab di ujung webinar. Oke, untuk kasus yang ketiga ini akan akan negatif goodwill, cuman nanti akan saya lebih jelaskan lagi ke metode equity-nya. Ini sama persis, perhitungannya sama persis. Cuma bedanya dengan yang sebelumnya ini, untuk yang perhitungan yang ini kita mulai di 1 Juli. Jadi posisinya interim. Kalau kita lihat perbedaannya dengan kasus yang sebelumnya, ini return earning kita bagi 2 di sini, return earning yang periode sebelum
2020, Januari 2020 ke belakang sampai untuk yang current ini dari 1 Januari sampai ke 1 Juli contohnya. Untuk ini jadi menggunakan data interim di sini. Ini untuk yang interim acquisition. Jadi contohnya ini kita membeli saham 600, seharga 600, di mana apa tadi di bawah dari nilai fair value-nya 600 nilai di sini untuk yang 50%. Jadi implied fair value di sini sebesar 1.200, sedangkan fair value-nya di sini nilainya sebesar 1.400. Jadi 1.100 ditambah 300 ya. Jadi nilainya 1.100 tambah 300 untuk fair value-nya. Dapat dari mana? Dapat dari nilai total equity dikurang dengan liability ditambah dengan difference-nya di sini, fair value difference. Total fair value difference-nya sebesar 300 tambah 1.100, jadi 1.400. Jadi ada selisih sebesar 200 bargain of purchase. Nah, 200 ini akan dibagi ke tadi seperti yang tadi 100 diberikan kepada NCI dan 100 diberikan kepada parent company. Oke. Selanjutnya untuk book value-nya akan dibandingkan dengan fair value. Book value-nya 1.100 dengan fair value-nya 1.400. Jadi akan ada kelebihan excess untuk fair value. Ini kita akan alokasikan ke merchandise, building, warehouse, dan land. Dan porsi allocation-nya sebesar 300. Jadi 300 tambah 300, 0. Jadi tidak ada goodwill di sini. Pada saat kita pencatatan, kita akan mencatat investment di anak sebesar 700 dengan nilai pembeliannya 600 dan ada keuntungan bargain of purchase sebesar 100. Ini pada saat eliminasi. Untuk eliminasi kita lihat ya di sini investmentnya sebesar 700 untuk mengeliminasi nilai di jurnal induk. Terus ini akan muncul NCI equity sebesar 400 dan NCI return earning sebesar 300. Ya, kenapa dia bisa dipecah NCI return earning sebesar 300 dan tidak digabung seperti itu kan? Ini karena tadi interim, posisinya interim, jadi 300 ini akan merepresentasikan nilai return earning current di PT Anak. Jadi untuk dari Januari sampai ke Juli itu 100% diambil return earning-nya, dia diasumsikan itu punya NCI semua. Oke, selanjutnya ini ada common stock PT Anak, return earning PT Anak sebesar 300 dipecah return earning PT Anak yang sebelum dan interim dan ditambah dengan difference of fair value-nya di sini. Selanjutnya ini kita akan bikin kertas kerja konsolidasinya. Jadi jurnal tadi kita masukkan ke sini. Kita tinggal tambahkan aja semua dan kita masukkan jurnal-jurnal yang tadi. Ini dapatlah ini kertas kerja konsolidasi. Ya, ini untuk masuk ke ini posisinya hanya balance sheet-nya aja. Angkanya di mana nilai total aset dan total liability udah sama. Jadi ini untuk 1 Juli. Bagaimana kalau misalnya kita lanjut ke sampai ke Desember misalnya kan, konsolidasi di Desember seperti apa? Untuk itu kita harus pastikan apakah kita akan menggunakan cost method atau equity method pada saat kita mencatat perubahan posisi equity di anak perusahaan. Kalau menggunakan cost method, jadi tidak perbedaannya untuk menggunakan cost method tidak akan ada perubahan apa-apa di versi investmentnya, investment pada anak di sisi induknya. Sedangkan kalau untuk menggunakan cost method, dia akan ada fluktuatif, ya fluktuatif
Karena tadi akan ada pencatatan kerugian atau keuntungan anak akan direfleksikan pada akun investment PT anaknya di induk. Oke. Ini untuk yang webinar sebelumnya di sini. Sorry. Untuk webinar sebelumnya saya sudah menjelaskan yang mengenai di cost method-nya. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Sama persis dengan yang ini. Perbedaannya hanya perbedaan metodenya aja. Jadi ini balance sheet untuk tanggal 31 Desember 2021 di sini. Dengan fair value yang sama perbedaannya mungkin angka-angkanya udah berbeda semua. Karena ini udah lewat 6 bulan. Dan ada di sini nilai sales dan lain-lain di sini untuk income statement-nya. Oke. Saya akan menjelaskan mengenai transaksi di equity method-nya dulu antara periode Juli sampai ke Desember. Jadi ini ada 5 transaksi yang berhubungan dengan equity yang akan di jurnal, di induk perusahaan. Contohnya ini yang pertama nih merchandise, semua yang di perhitungan fair value ini semua sudah dijual. Jadi dijual tidak ada, udah habis di sini. Jadi kita harus menghapus nilainya. Kita harus mencatat kerugian di sini. Jadi kita akan mencatat income from subsidiary sebesar 50, yaitu adalah 100 dikali kepemilikannya 50%, dan akan mengurangi investment sebesar 50. Jadi nilai income-nya akan didebit sini untuk mengurangi nilai income statement, dan kita akan menjurnal investment di kredit juga untuk mengurangi akun investment-nya. Yang kedua ini building, gedung. Untuk gedungnya sendiri dia didepresiasi di sini. Depresiasinya 5 tahun dan sisanya 2 tahun. Jadi ini kita akan anak akan menjurnal seperti ini. Di induk dia akan menjurnal sebesar 25. 25 dapat dari mana? Dari nilai selisih fair value-nya dikali dengan dibagi 2 di sini. 50 jadi karena dia dua periode untuk remaining life, dan dikali lagi 50% untuk ownership-nya. Jadi sebesar 25 di sini angkanya sebagai pengurang dari income. Mungkin istilahnya kalau di yang sering dipakai amortisasi ya. Amortisasi fair value. Yang ketiga ini warehouse, contohnya ini warehouse tadi nilainya memiliki jangka waktu 14 tahun di sini dan remaining 6 tahun. Jadi 50 untuk tahun ini. Di PT anak dia akan mencatat depresiasi, dan di induk dia akan mencatat amortisasi untuk fair value-nya, di mana 100 dibagi 6 tahun dan nilainya dikali 50% lagi. Makanya di sini. Selanjutnya ini ada PT anak akan mendeklar ada net income. Net income PT anak sebesar 600 di sini. Induk akan mencatat kenaikan nilai investmentnya di sini sebesar 150. Kenapa 150? Karena dia interim, jadi dikurang dulu dengan periode sebelumnya sebesar 300. 300 dikali dengan 50%. Ini di contoh soal ini nilainya benar-benar pas 300 ya. Jadi harus melihat dari berapa nilai keuntungan dari Januari sampai Juli sebenarnya. Ya, tapi nilai dipasin. Oke. Jadi kita akan mencatat investment sebesar 150, peningkatan di investment, dan keuntungan dari anak sebesar 150. Dan selanjutnya dia akan anak juga akan mendeklar ada dividen sebesar 200 di sini. Sebesar 200.
Dan di anak dia akan mencatat dividen lawan misalnya cash untuk karena dibayar seluruhnya. Dia menggunakan cash. Di induk dia akan menjurnal sebagai cash sebagai pengurang untuk investment di anak, nilainya sebesar 100. Itu dapat dari 200 dikali ownership-nya dari 50%. Oke. Dan yang ketiga ada intercompany transaction di sini. Ada account receivable dan payable untuk induk dan anak sebesar 80. Jadi kalau kita lihat di sini ada nilainya 80 untuk account receivable-nya. Dan account payable ini juga 80 berarti punya intercompany. Jadi ini akan kita eliminasi. Jadi ini untuk apa? Transaksi yang berhubungan dengan equity method untuk periode dari 1 Juli sampai 31 Desember. Ada 5 transaksi tadi. Oke, sekarang untuk eliminasinya sendiri, ini ada 10 macam eliminasi. Jadi berurutan. Jadi pertama kita yang biasa dilakukan adalah kita adjust error untuk equity method. Jadi kalau misalnya ada perhitungan kalkulasi equity method yang belum di jurnal, kita jurnal dulu. Terus yang kedua ada eliminasi untuk profit, keuntungan. Jadi intercompany jual beli yang ada porsi keuntungannya di sini untuk inventory, selanjutnya untuk fixed asset, dan yang terakhir untuk bond. Yang kelima kita akan melakukan jurnal balik dari dividen dari anak. Selanjutnya jurnal balik untuk dividen dari NCI. Terus jurnal investment elimination. Ini sama persis dengan jurnal yang pertama. Jadi kita tinggal copy paste aja untuk jurnal ini. Terus yang ke-8 jurnal untuk amortisasi fair value. Yang ke-9 ini adjustment, kalau misalnya ada adjustment yang lain-lain. Yang ke-10 adalah jurnal untuk eliminasi transaksi yang reciprocal. Jadi ini saya udah berikan nomor di sini untuk jurnal-jurnalnya sesuai dengan ini stepnya. Yang pertama kita akan jurnal balik keuntungan atau income dari dividen dan dividen dari anak di sini. Di mana untuk menghapus dividen di sini, dividen ini nilainya 100 di sini kan. 100 ini adalah porsi dari si induk. Nilainya 100 akan dilawan dengan income dari yang didapat di anak. Income dari anak ini dapatnya dari mana? Angkanya ini kita akan ada perhitungannya sendiri di sini. Itu adalah perhitungan dari nilai perubahan di equity-nya. Untuk porsi parent-nya di sini, di mana nilai parent di sini, porsi di income statement parent sebesar 83,3 didapat dari income PT anak dari Juli sampai Desember. Terus ada amortization dan lain-lain di sini dapat nilainya 83,3. Oke. Sebenarnya ini hanya tinggal menambahkan jurnal-jurnal yang di atas tadi untuk di-elim di sini nilainya. Dan selisihnya akan masuk ke investment di anak. Ya, akan dibuang ke investment di anak. Selanjutnya ini untuk eliminasi dividen versi NCI. Karena kebetulan nilainya sama, jadi kita dividennya sebesar 100 di sini, dan terus ada NCI income statement nilainya 83,3 juga, karena kan 50% sama persis. Ini kalau kita lihat perbandingannya untuk ini NCI 83,3 dan selisihnya akan dibuang ke NCI return earning. Oke, yang ketujuh adalah jurnal elimination untuk investasinya, di mana kita sudah menghitungnya di bagian yang paling atas tadi. Ini kita tinggal copy paste aja nilainya 700, 400, 300,
500, 300, 300. Jadi untuk jurnal investment elimination ini akan selalu sama sampai ada apa namanya, ada pembelian saham yang lain. Baru nanti kita akan jurnalnya baru akan berbeda ya. Ini sama persis dengan yang ini jurnalnya. Perhitungan juga sama persis. Oke. Di sini. Selanjutnya ini ada amortisasi fair value. Jadi kalau yang tadi yang di bagian atas ini di jurnal equity-nya ini ada apa namanya amortisasi yang terjadi. Contohnya kayak tadi apa namanya merchandise, amortisasi office, terus warehouse. 3 ini kita akan jurnal elimination-nya di sini. Di sini kita akan mencatat merchandise pada COGS untuk penghapusannya, terus depresiasinya juga dicatat, dan amortisasinya juga dicatat di sini. Nilainya sama persis, bedanya hanya akunnya aja. Ini menggunakan akun real, karena untuk menghapus yang ini, akun-akun yang sudah di-generate di apa namanya elimination untuk investment, ini kita hapus di sini. Selanjutnya ini ada kita elimination secara reciprocal untuk akun payable dan akun receivable sebesar 80. Untuk akun yang saling silangnya, akun payable dan receivable. Jadi akun payable PT anak dilawan dengan receivable PT induk sebesar 80. Jadi ini, selanjutnya ini kita akan masukkan semua ke kertas kerja di sini. Balance sheet 31 Desember. Ya. Ini based on jurnalnya, jurnal nomor 5, 6, 7, 8, 9. Sini akan tinggal ditambahin aja semua di sini. Nanti dia akan ya menghasilkan total aset sebesar 52,66 dan total equity dan liability sebesar 52,66. Oke, di bawah ini ada untuk return earning-nya. Di sini setelah dieliminasi dia akan menghasilkan 48,335 untuk net income. Oke. Selanjutnya ini kita akan lanjut ke ada pertanyaan mungkin ya. Oh iya, nanti akan di-share bahannya. Selanjutnya kita akan masuk ke cash flow di sini. Untuk cash flow yang menggunakan ini kita akan share, kita akan create menggunakan direct method dan indirect method. Jadi kita lihat di sini untuk cash flow-nya sendiri. Untuk cash-nya sendiri ini nilainya sebesar 2150 untuk ending cash balance 31 Desember 2150, sedangkan untuk tanggal 31 Juli sebesar 1.700. Ini kita ngambil dari yang atas. Totalnya ini 1.700. Sorry, 1.700 ya. Beda angkanya sebentar. Oh dari atas, sorry, dari atas, dari yang ini. Ini angkanya 1.700 yang tadi Desember ya. Tadi masih Desember sebelum konsol. Yang ini baru kertas kerja untuk konsolidasi Julinya 1.700 yang di atas. Oke, jadi ini step yang pertama nanti kita akan bandingkan antara laporan konsolidasi yang 31 Desember dengan 31 Juli dengan 31 Desember, dan kita akan mencatat perubahan increase decrease-nya di sini. Increase decrease-nya di sini contohnya ini kayak untuk cash dia selisihnya 450. Terus merchandise juga ada selisih 200. Terus untuk office depreciation 150. Warehouse ini ada 33 dan
return earning sebesar 83,35 dan NCI return earning sebesar 16 di sini. Untuk perbedaan antara direct method dan indirect, di sini kita untuk direct method kita mulainya dari perubahan return earning, yang dimana kita dimulai dari sales, terus ke COGS dan lain-lain di sini ke bawah. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita melakukan rekonsiliasi di sini, dimana kita akan menghapus akun-akun ini, semua akun-akun yang ada ini. Jadi yang hanya tersisa nanti hanya nilai cash, selisih cash, change in balance 450 dan selisih return earning-nya. Jadi untuk kontrol dua ini, untuk change in balance dan return earning, dan nilai yang di bawah, change in return earning yang di bawah. Jadi pertama kita akan hapus untuk merchandise di sini, selisih merchandise sebesar 200, kita buang ke COGS di sini 200. Terus selanjutnya ini ada office, accumulated depreciation dilawan dengan depreciation-nya di sini sebesar 150. Terus warehouse 33, lawannya adalah depreciation expense untuk warehouse. Dan yang ketiga ini adalah NCI, income statement. Ini kita hapus. Di sini kita lawan dengan NCI juga. Sorry, yang di atas ini NCI return earning, di bawahnya adalah NCI income statement. Dihapus ke sini. Terus selanjutnya ada pembayaran dividen untuk NCI sebesar 100. Di sini nilainya 100 di di kredit, ini di debit nilainya, payment of dividend. Jadi kita pastikan 0 dulu semua, nilainya ditambahkan selisihnya dengan jurnal ini akan 0 semua. Untuk ini nggak berubah ya, 83,35. Nah, ini juga nih 16 ditambah 83,35, ini kenapa minus, karena dia posisinya di kredit harusnya. Ya, ditambah ini posisi kredit kan minus juga, debit jadinya 0 angkanya. Terus selanjutnya ini kita bisa bikin consolidated cash flow secara direct, di mana cash sales ini akan merepresentasikan cash receive dari customer sebesar 1.150. Ini ada tanda bintang di sini, kenapa? Nilai yang diambil ini nilai interim, jadi hanya selisih antara nilai Desember sampai Juli, karena memang laporan yang ada di sini interim, khusus untuk direct method. Tapi untuk indirect method kita bisa ambil data dari Desember aja, nggak perlu pakai selisihnya, karena kalau untuk indirect method dia menggunakan nilai net income. Jadi dia bisa ngambil dari langsung angka net income-nya. Tapi kalau ini karena dia mulai dari sales, jadi kita harus ngambil hanya porsi yang durasinya aja, durasi yang terjadi. Oke. Terus di sini selanjutnya depreciation ini akan hilang di sini. Warehouse juga hilang habis, untuk NCI juga akan hilang di sini. Selisihnya dapat 83,3, ini sudah sama dengan nilai kontrolnya. Yang bagian atas ini akan masuk ke dalam operating activities. Jadi totalnya sebesar 550 untuk operating activities. Sedangkan untuk cash paid untuk dividen sebesar 100, ini akan muncul masuk ke dalam financing activities. Jadi perubahan selisihnya sebesar 450. Ini sudah sama dengan kontrolnya juga yang di atas 450. Dan tinggal ditambahkan dengan beginning cash balance akan menghasilkan ending cash balance. Ini untuk yang menggunakan metode direct. Selanjutnya ini kita akan menggunakan metode indirect. Untuk metode indirect sendiri di sini cara awalnya sama, jadi kita hanya tinggal membandingkan antara
laporan konsolidasi bulan Juli dengan Desember di sini, dan kita akan hitung selisihnya. Perbedaannya mungkin pada saat kita melakukan rekonsiliasi, di mana rekonsiliasi ini kita mulai dari perhitungan net income, dari net income, perubahan net income-nya berapa, dan kita akan memasukkan semua, menambahkan semua yang non cash-nya di sini ya, non cash di sini yang berhubungan dengan cash flow. Contohnya di sini ada NCI share of income, terus ada penurunan dari merchandise, terus ada depreciation untuk office dan warehouse di sini, 3 biji ini. Jadi kita akan elimination, kita akan reconcile. Pertama nih untuk merchandise di sini sebesar 200, kita akan elim dengan decrease in merchandise. Terus accumulated depreciation untuk office dan warehouse sebesar 150 dan 33 di sini akan dihapus juga, dan share of net income sebesar 83,35 kita masukkan di sini. Jadi nilai secara indirect untuk cash flow from operating mulai dari net income-nya sebesar 83,35 ditambahkan dengan porsi non cash-nya di sini sebesar 83,35 juga 200, 150 dan 33. Jadi kita dapat 550 sama dengan yang di atas, sama dengan nilai yang untuk menggunakan metode direct. Cuma beda alurnya aja. Selanjutnya ini kita akan kurangi dengan dividen di sini sebesar 100, jadi nilainya dapat 450. Dividen sendiri ini akan mengeliminasi nilai NCI untuk return earning, jadi angkanya akan 0. Ini semuanya 0 angkanya, mungkin karena begini, karena memang strukturnya dia beda. Yang satu dia tetap menyisakan return earning current di sini, sedangkan yang menggunakan indirect dia akan menggunakan semuanya, yang disisakan hanya selisih cash-nya aja. Oke. Nilainya sebesar 450 ditambah dengan beginning balance 1.700, jadi ending balance-nya 2.150. Jadi untuk poin-poinnya sama persis untuk antara direct dengan indirect. Mungkin akan berbeda nanti jika memang ada item-item yang lain ya. Cuma untuk kasus ini akan sama persis. Kenapa? Karena memang contohnya hanya transaksi yang ada hanya transaksi yang berhubungan dengan konsolidasi. Oke. Ya mungkin itu aja untuk yang secara teoritis. Selanjutnya mungkin saya akan mendemokan untuk penggunaannya sendiri di Diva System. Ya. Jadi bagaimana sih kita menggunakan aplikasi untuk mempermudah proses consolidation, baik itu menggunakan cost method atau equity method di sini. Oke. Jadi ini adalah tadi yang dijelaskan oleh Pak Hadi, kita memiliki application yang namanya Diva System di sini. Kita akan mulai contohnya dari tampilan awal dulu Diva System, di mana kita akan menginput username dan password. Oke. Selanjutnya kita akan menginput bagian laporan keuangan tersebut, mulai dari kita bisa pilih dari periodenya dulu, Juli atau Desember yang tadi. Contohnya ini adalah yang bulan Julinya. Kita input di sini. Ya, ini sudah di-input. Kelebihan dari Diva System mungkin kalau misalnya ada kesalahan input dari sisi standar akuntansi, misalnya angkanya tidak balance, misalnya dia akan ada warning di sini. Dia akan ada warning.
Dan terus misalnya ada apa namanya kesalahan penginputan tidak hanya di balance sheet aja, misalnya untuk di sisi OCI atau di sisi income statement. Ya, ini contohnya di OCI akan ada tanda merahnya. Kalau misalnya tidak balance di posisi OCI-nya misalnya. Selanjutnya ini kita tinggal melakukan pengecekan di sini untuk verifikasi. Nah, ini kalau misalnya ada apa namanya kesalahan dalam penginputan, kita bisa klik di sini dan ada detail kesalahan penginputannya karena apa. Ini contohnya untuk beginning balance-nya tidak dimasukkan ya. Karena di contoh ini memang tidak ada previous period sebelumnya memang tidak ada di sini. Oke, ini tampilannya. Dan terus tampilan input. Selanjutnya ini dari sisi apa namanya parent, dia bisa melakukan yang namanya monitoring untuk proses input di subsidiary-nya itu sampai mana di sini. Bisa lihat prosesnya. Terus selanjutnya di anak perusahaan juga bisa manajernya bisa melakukan approval. Jadi data yang sudah dicek oleh manajernya ini kita bisa lakukan approvable. Nah, kita bisa pilih. Nah, ini kita tinggal misalnya sudah divalidasi tadi, ini di table validation ini dia akan oke, dan terus kita akan klik dan kita akan approve, dia bisa lanjut ke proses berikutnya. Selanjutnya setelah dia menginput ini, dia akan menginput apa namanya intercompany transaction yang ada. Untuk contoh yang tadi di 2021 yang Desember ini ada apa hanya satu angka ya kalau nggak salah ya, account payable dan not payable aja angkanya selisihnya. Ini kita input di sini. Jadi apa namanya induk akan menginput intercompany, anak akan menginput intercompany juga. Nanti sistem bisa melakukan automatic elimination. Jika ada selisih nanti akan di balancing dengan menggunakan akun yang sudah di setting pada saat implementasi sistem. Oke. Juga selanjutnya setelah intercompany sudah masuk, induk hanya perlu kita menginput yang namanya tadi equity, yang berhubungan dengan equity. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita input. Ini untuk menginput contohnya. Ini tadi kita untuk menginput berapa sih posisi equity di anak misalnya. Tadi kalau based on case yang tadi saya ini 500 dan 600 misalnya kan. Jadi total 1100. Ini berapa sih pembelian sahamnya nilainya? Tadi 700 dengan 50% misalnya seperti itu. Terus kalau ada valuation difference tadi, ada perbedaan fair value di sini, kita bisa input angkanya berapa di sini, dan kita bisa input amortisasinya, masuknya ke jurnal apa di sini, tanggal berapa, nanti selanjutnya setelah dia di input semua, nanti pada saat dia melakukan proses otomatis di Diva sistemnya, dia akan mengenerate jurnal-jurnal yang dibutuhkan. Jadi setelah ini semua di-input, nanti mungkin kalau ada tambahan lain, misalnya ada adjustment goodwill atau misalnya ini ada adjustment goodwill, kita tinggal input aja dan lain-lain misalnya, atau menggunakan mata uang yang lain, kita bisa input mata uangnya. Nanti Diva System juga bisa mengenerate semua akunnya secara otomatis jurnalnya. Jadi kita akan klik ini automatic process. Kita akan pilih ini contohnya. Saya pilih contoh satu aja, settlement doang. Oke. Execute.
Setelah ini selesai, nanti laporan consolidation sudah tercreate dan kita bisa lihat laporan hasil creation-nya seperti apa. Oke, kita masuk ke financial statement sekarang. Setelah ini kita bisa melihat consolidation worksheet-nya di sini yang sudah jadi untuk Desember misalnya. Ya, angkanya sudah tergenerate semua, nilai cash equivalent-nya dan lain-lain, dan ini semua angkanya bisa kita drill down. Contohnya kita misal angka cash-nya kita bisa drill down di sini. Jadi ya, ini jurnalnya, ini adalah jurnal cash-nya seperti apa, sebesar 1020 dan 1230 ya angkanya. Nilai detailnya seperti apa. Terus selanjutnya kita bisa lihat hasil dari reportnya seperti apa. Sudah tercreate secara otomatis untuk ini. Misalnya untuk consolidated balance sheet-nya seperti apa angkanya. Jadi perhitungannya semua dilakukan sama Diva System. Dan ini ada contoh untuk income statement di sini. Ya, akan muncul seperti ini. Tadi ada dividen income sebesar 100 dan lain-lain di sini. Yang sesuai dengan kasus yang tadi. Oke. Jadi akan lebih mempermudah pada saat proses melakukan consolidation. Terus yang terakhir adalah untuk cash flow-nya ya. Untuk cash flow-nya di atas ini kita menggunakan analisis ini. Oke. Ini kita tinggal reload aja. Ya, ini akan ke generate cash flow-nya. Posisinya di mana? Untuk yang di Diva ini kita bisa menggunakan direct sama indirect ini, tapi untuk yang kasus ini contohnya ini menggunakan indirect karena kita ya kelihatan dari increase decrease, ada increase decrease, angka increase decrease-nya. Ini untuk worksheet-nya di sini. Sedangkan untuk untuk reportnya sendiri kita bisa lihat di worksheet secara outline. Kita akan melihat secara parent, secara elimination, dan secara total. Oke. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung tinggal di chatting aja, nanti akan saya jawab. Ini saya akan kembalikan ke moderator. Sebentar. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bisa langsung via chat saja. Oh, ini ada nih. Oh ya, oke. Materi ya pasti akan kita share nanti beserta dengan recording dari webinar kali ini. Oke. Kalau gitu mungkin sambil menunggu, ini kita punya polling untuk dapat peserta isi. Ya, kita minta waktunya mungkin sekitar 1 atau 2 menit ya. Oke, mungkin dimulai dari sekarang. Mohon untuk diisi.
Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini akan kita gunakan sebagai bahan masukan untuk webinar berikutnya ya. Mungkin saya akan coba share sebentar. Oke, apakah masalah utama proses konsolidasi di sini? Ya, sama ya. Pada umumnya manual, kemudian juga berbenturan dengan deadline, dan juga masalah pada pengumpulan data. Kemudian berapa lama mengerjakan konsolidasi tiap bulan? Oh, di sini rata-rata lebih dari 2 minggu. Oke. Kemudian berapa anak perusahaan yang dimiliki? Ini bermacam, ada yang 1-5, 5-10, dan ada yang lebih dari 10. Oke. Nah, untuk materi berikutnya, banyak yang merekomendasikan secara tingkat. Oke, mungkin terima kasih buat masukannya. Ini akan kita proses untuk webinar berikutnya. Dan oke. Mungkin masih ada pertanyaan? Bisa silakan langsung di chat atau bisa sekaligus diskusi perihal proses konsolidasi. Jika ada masalah atau apa, bisa langsung kita diskusi saja. Oke, mungkin kita coba tunggu 3 menit ya. Oke. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau begitu, untuk bahan, nanti akan kita segera kirimkan beserta dengan sertifikatnya pada peserta yang hadir pada siang hari ini. Dan mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita sudahi untuk webinar kali ini. Dan saya, Hadi, undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Dan terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya pada siang hari ini. Dan kita akan sampai jumpa pada webinar kita berikutnya dengan materi yang baru, perihal yang lebih ke teknikal mungkin ya, seperti tadi bermasukan. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.